my eyes and my ears, my hands and my feet. I'll praise the Lord every day when my mouth talks. Shalom para Nataki. Shalom. Haleluya. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah apa yang kami pujikan ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sertai ibadah kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang bertata atas pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita pujikan lagu Bersuka. Hari ini
kita sungguh-sungguh menghadap hadirat Tuhan. Mari kita pujikan satu lagu, Dengan Apa Akan Kubalas. Kau Allah yang
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai memuji memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang diberitakan bisa kami dengar Tuhan, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan, dan biarlah bisa menjadi rema untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di ibadah sekolah minggu pagi hari ini ya. Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu meskipun online ya, puji Tuhan. Nah pagi hari ini Tante akan cerita dengan judul ya, Daud diurapi menjadi raja ya. Sekali lagi, Daud diurapi menjadi raja ya. Nah anak-anak ya, kalau misalnya ya ada perusahaan ya yang sedang mencari pegawai anak-anak ya, mereka perlu orang-orang yang terbaik ya, orang-orang yang memenuhi syarat-syarat ya, atau mungkin juga ketika kalian mencari sekolah anak-anak ya, mau masuk sekolah, nah itu pun ya sekolah-sekolah yang mencari murid itu juga punya syarat-syarat ya. Nah kalian juga kalau ingin masuk ke sekolah tersebut, kalian harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan ya. Nah, Tuhan pun anak-anak ya mencari ya orang-orang ya yang akan Tuhan pakai ya. Dipakai untuk apa? Ya, Tuhan ingin pakai ya orang-orang untuk menceritakan kepada orang lain tentang kasih Tuhan ya. Nah, kalian ya sudah mengalami kasih Tuhan itu ya. Nah, dan Tuhan akan pakai kalian untuk juga membagikan atau menceritakan kasih itu kepada orang lain ya. Tuhan mau pakai kalian untuk menolong orang lain ya. Nah, untuk itu Tuhan pun punya syarat, anak-anak ya. Ya, syaratnya apa? Syaratnya adalah setia. Ya, apa? Syaratnya adalah setia. Ya. Nah, mungkin ya, anak-anak mungkin ada orang yang berpikir setia itu hal yang biasa ya, hal yang biasa-biasa. Masih ada hal yang lebih daripada setia itu yang lebih penting ya. Tetapi anak-anak bagi Tuhan ya, yang paling penting itu setia. Setia itu hal yang paling penting ya. Dan Tuhan mau ya untuk memakai kita orang-orang yang setia ya. Nah, anak-anak ya, setia pada apa ya Tante? Setia yang bagaimana? Ya. Tuhan ya mau memakai orang-orang yang setia melakukan perintah Tuhan ya. Orang-orang yang setia melakukan firman Tuhan ya. Orang-orang yang setia ya untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar ya. Nah, mungkin ya anak-anak pernah ya melakukan sesuatu ya yang orang lain menganggap itu hal yang kecil saja ya. Kita melakukan sesuatu yang tidak dianggap oleh orang lain ya, yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Kita melakukan sesuatu yang tidak mendapat pujian ya. Mungkin ada teman yang lain yang melakukan sesuatu yang besar, yang dipuji-puji ya, banyak orang memuji ya. Nah, tetapi anak-anak ya, ketika kalian melakukan sesuatu yang kecil ya mungkin ya, yang tidak berarti bagi orang lain, tetapi Tuhan memperhatikan kalian ya. Tuhan melihat kalian meskipun Tuhannya kecil ya, mungkin ya kalian di rumah mungkin kalian membantu orang tua ya, mungkin itu pekerjaan kecil ya yang tidak dilihat orang lain ya, tetapi kalian melakukan itu dengan setia. Kalian ingat bahwa Tuhan melihat ya. Tuhan melihat kesetiaan kalian ya. Mungkin juga ya kalian tidak
melayani mungkin ya, tidak melayani seperti memimpin pujian, membawakan firman Tuhan, itu penting juga ya. Tuhan melihat itu ya. Ketika kalian setia melayani, setia menjadi singer ya, mungkin setia membawakan firman Tuhan, Tuhan melihat itu. Tetapi ingat juga ya, ketika kalian cuma berdoa mungkin ya, di rumah ya, di rumah kalian mengunci pintu ya, di kamar sendirian berdoa, mungkin orang-orang di rumah tidak tahu ya. Tetapi ingat ya, Tuhan melihat kalian ketika kalian melakukan dengan setia. Meskipun tidak ada orang lihat, kalian tidak ada mendapat pujian, mungkin guru sekolah minggu tidak tahu ya, tetapi Tuhan tahu ya. Dan Tuhan akan pakai kalian untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi ya. Tuhan akan memberkati kalian ya. Nah, anak-anak ya, di dalam Alkitab juga ada ya. Ada contoh di Alkitab ya. Seorang yang bernama Daud ya. Nah, anak-anak ya, suatu hari ya, Tuhan menyuruh Bapak Samuel ya, Nabi Samuel ini untuk pergi ke Bethlehem ya, untuk mencari seorang raja, anak-anak ya. Nah, Bapak Samuel ini disuruh sama Tuhan untuk pergi ke Bethlehem ya, untuk mengadakan acara mempersembahkan korban bakaran ya. Nanti di sana Bapak Samuel disuruh mengundang satu keluarga ya, namanya Bapak Isai dan anak-anaknya ya, untuk datang ya. Nah, kalian bisa melihat ini ya. Nah, ini Bapak Samuel ya, Bapak Samuel sedang pergi ya, pergi ke Bethlehem ya. Nah, setelah sampai di Bethlehem anak-anak ya, kemudian Bapak Samuel ini mengundang Bapak Isai dengan anak-anaknya. Nah, Bapak Isai ini membawa ke 6 anaknya ya, semua untuk datang. Nah, setelah itu anak-anak, nah, satu persatu anak dari Bapak Isai ini berjalan di depan Samuel ya. Yang pertama ya, maju jalan. Nah, Bapak Samuel, waduh, ini orangnya tinggi, besar ya. Wah, cocok ini ya kalau untuk jadi raja Israel ya. Nah, tapi ketika sudah lewat Tuhan berkata, bukan dia yang aku pilih. Loh, ya Bapak Samuel, loh, padahal ini cocok ya. Nah, tapi Tuhan bilang, bukan dia ya. Manusia hanya melihat yang ada di depan ya. Tetapi Tuhan katakan, aku melihat sampai ke dalam hatinya. Ya, nah sudah. Kemudian yang kedua, lewat lagi. Tuhan bilang, bukan. Yang ketiga ya, keempat, kelima, sampai yang terakhir ya, Pak Samuel ya, Bapak Samuel. Wah, pasti ini, kan ini yang terakhir ya. Yang terakhir nggak ada lagi, pasti ini yang dipilih ya. Tetapi ya anak-anak ya, kemudian ternyata yang keenam ini juga bukan dipilih oleh Tuhan ya. Ini kalian bisa lihat ya, keenam anak dari Bapak Isai ini ya. Nah, ternyata tidak satu pun yang dipilih oleh Tuhan ya. Kemudian Bapak Samuel bingung ya. Loh, katanya Tuhan mau milih anak-anak dari Bapak Isai ya. Tapi ini sudah datang semua ya. Sudah, kok tidak ada yang dipilih ya. Nah, kemudian Bapak Samuel ini tanya Bapak Isai ya, Pak, apakah ini adalah anakmu semua ya? Apakah tidak ada lagi anakmu yang lain? Kemudian Bapak Isai, oh iya, masih ada satu yang paling kecil ya, yang paling bungsu. Dia masih saya suruh mengembalakan domba di padang ya. Nah, memang itu pekerjaannya ya. Tiap hari aku suruh anakku yang paling kecil ini untuk mengembalakan domba ya. Nah, kemudian Bapak Samuel ya bilang, nah sekarang panggil anakmu itu ya, suruh kemari. Nah, kemudian Bapak Isai ini menyuruh orang untuk memanggil anaknya yang paling busuk ini ya. Nah, setelah itu ya, setelah dipanggil akhirnya anak yang paling kecil ini datang ya, datang. Nah, ketika Bapak
Samuel melihat, adik ya, ketika Bapak Samuel melihat anak ini ya, anak paling kecil ini ya, terus Bapak Isai bilang ya, nah Pak Samuel ini anakku yang paling kecil, namanya Daud. Ketika Bapak Samuel melihat Daud, kemudian Tuhan berkata, inilah yang aku pilih untuk menjadi raja bangsa Israel. Ya. Nah, kemudian ya Bapak Isai, anak-anak segala berdiri, kemudian dia mengambil buli-buli berisi minyak, anak-anak ya, kemudian dituangkan di atas kepala Daud, ya, anak-anak ya. Pada waktu itu anak-anak ya, kalau seseorang ya pada zaman di Israel ya, kalau ada seseorang yang akan dipilih menjadi raja, maka akan diurapi atau dituangi kepalanya dengan minyak urapan ya. Itu sebagai tanda bahwa orang tersebut itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja, ya. Nah, Bapak Isai senang sekali dia sudah menemukan ya seorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja ya. Anak-anak ya, Daud itu ya dia hanya sebagai gembala domba ya. Mungkin itu pekerjaan yang membosankan anak-anak ya. Kan cuma di padang menunggu ya, menunggu menjaga ketika kambing-kambingnya itu atau domba-dombanya sedang makan ya. Nah, tetapi ya Daud melakukan itu dengan gembira, dengan setia anak-anak ya. Nah, meskipun tidak ada orang yang melihat ya, bahkan kalian lihat tadi ya, orang tuanya sendiri ya, bapaknya sendiri itu tidak menganggap dia ya. Ketika Samuel menyuruh anak-anaknya untuk datang ya, Daud ini tidak diajak oleh bapaknya sendiri ya. Mungkin bapaknya pikir, enggak mungkin ya Daud ini akan menjadi raja, dia anak yang paling kecil ya. Ya mungkin juga badannya kalah dengan kakak-kakaknya ya yang besar-besar ya. Tetapi anak-anak, Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata. Tuhan melihat hati Daud yang mengasihi Tuhan dan yang melakukan pekerjaannya dengan setia. Meskipun anak-anak ya tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji ya. Nah, anak-anak, kalian pun demikian ya. Tuhan melihat ketika kalian melakukan sesuatu hal yang kecil, tetapi kalian lakukan dengan setia ya. Kalian berdoa, mungkin membaca firman Tuhan di rumah, tidak ada yang melihat, orang tua, guru-guru sekolah tidak lihat, tapi kalian melakukan dengan setia ya, maka Tuhan akan memberkati kalian. Tuhan akan pakai kalian untuk melakukan hal yang lebih besar lagi ya. Jadi tetaplah kalian melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, meskipun tidak ada yang melihat atau memperdulikan. Tetapi ingat, Tuhan yang memperdulikan kalian dan Tuhan akan memberkati kalian ya. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini ya. Ayat hafalannya anak-anak ya, yaitu tadi cerita Daud diurapi menjadi raja itu di dalam 1 Samuel 16 ya. Kalian bisa baca lagi di rumah ya, 1 Samuel 16. Nah, untuk ayat hafalannya di dalam 1 Samuel 26 ayat 23. Sekali lagi 1 Samuel 26 ayat 23. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Ya, sekali lagi ya. 1 Samuel 26 ayat 23 ya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Ya. Ingat itu ya. Meskipun hal yang kecil kalian lakukan dengan setia, Tuhan akan membalas, Tuhan akan memberkati. Puji Tuhan ya. Kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau yang mengajar kami pagi hari ini Tuhan, bahwa Engkau memperhatikan kami. Meskipun kami melakukan sesuatu yang kecil, yang tidak dipandang oleh orang lain Tuhan, tetapi asal kami melakukan dengan setia, maka Engkau akan memperhatikan dan memberkati kami. Kami mau Tuhan, Engkau pakai kami anak-anak-Mu menjadi alat-Mu untuk menceritakan tentang kasih-Mu, untuk menolong orang lain dan untuk membagikan kasih-Mu kepada orang lain. Sehingga seperti firman-Mu katakan bahwa kalau kami mengasihi orang lain, kalau kita saling mengasihi, maka orang-orang dunia ini akan melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih sekali lagi, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk kami selalu setia melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, meskipun itu tidak diperhatikan dan dilihat orang lain. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai bertemu minggu depan. My head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord.